Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran kita malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus atau Agustus tahun 2023. Pada hari ini biasanya kita belajar Al-Mumtaz. Namun ini adalah hari Jumat terakhir pada bulan Agustus atau pada bulan Agustus ya. Dan kita ingin gunakan kesempatan yang berharga ini untuk membahas secara linguistik atau mengkaji secara linguistik sebuah kajian linguistik tentang doa-doa atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu, atau sering kita bacakan selama ini. Yang barangkali kita perlu kaji, perlu kita bahas, dan perlu kita mengerti sebenarnya dari segi bahasa itu seperti apa. Bapak, Ibu semuanya, Tuan dan Puan seluruhnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada forum Zoom ini, tepatnya kelas uslub. Dan seperti yang tadi kita sampaikan melalui Pak Haji Parman, bahwa pada minggu keempat, Jumat terakhir pada setiap bulan, dan kita bisa mulai pada bulan Agustus ini atau pada bulan Agustus ini, kita ingin coba membuat penyegaran dengan membuat suatu tema kajian khusus, tema kajian doa-doa atau mungkin ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sudah kita tahu, yang sudah kita hafal, yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita baca. Nah, agar kita tidak hanya baca, hafal, tapi kita juga bisa memahami, bahkan bisa memahaminya secara linguistik, mengkajinya secara linguistik, juga mendapatkan pemahaman-pemahaman secara linguistik baik dari segi mufradat maupun nahwu dan shorof maupun yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu tadi Pak Haji Parman sudah menyampaikan di grup
Dan Bapak Ibu silakan mungkin menyiapkan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini untuk kita bahas bersama-sama ya. Namun izinkan sebelum kita memberi waktu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk menyampaikan apa yang akan ditanyakan, saya ada satu bahasan. Ini adalah pertanyaan dari Bu Laila melalui WhatsApp beberapa hari yang lalu, yakni tentang sebuah doa yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering dengar dan sudah hafal. Nah, saya akan coba tuliskan terlebih dahulu. Nanti setelah ini selesai dibahas, nanti barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan yang lain, nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya. Baik, saya akan coba buka dulu sebentar. Kemarin itu tentang doa ketika mendapatkan musibah. Ini doa orang yang tertimpa musibah, apa yang dibaca? Nah, tentu saja banyak ya doanya, tetapi salah satu yang mungkin sering kita dengar atau mungkin kita baca atau pernah kita dengar adalah doanya seperti ini. Pertama, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, untuk ungkapan ini saya tidak akan bahas dulu sekarang. Saya akan coba bahas kalimat selanjutnya. Setelah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu ada lanjutan berikutnya. Oh ya, saya sampaikan dulu. Ini doa eh, ditimpa musibah ya. Doa ditimpa musibah. Doa ditimpa musibah. Nah, doanya ada ungkapan seperti ini. Allahumma. Nah, saya tidak akan beri harokat, tapi silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Saya tidak akan baca, tidak akan memberikan harokat dulu ya untuk mengetahui biasanya Bapak Ibu membacanya bagaimana. Lalu nanti kita akan bahas secara linguistik dan memahaminya. Ibu Haji, apa kabar? Sehat Ibu? Udah sembuh? Alhamdulillah, pertama baik Ustaz. Alhamdulillah, semoga semakin sehat ya Bu ya. Nah, mungkin doa ini sudah sering kita dengar, atau mungkin juga sudah sering kita baca, atau setidaknya kita pernah lihat ya. Allahumma tentu saja tulisannya sudah sangat familiar, sudah sangat kita ketahui. Allahumma tidak kita persoalkan. Allahumma ini berasal dari kata Allahu, ya, ditambah dengan mim bertasdid. Nah, ketahuilah ma ini adalah iwad. Iwad itu apa? Pengganti ya. Iwadun untuk huruf nida berupa ya. Jadi ma di akhir ini adalah harful iwad. Huruf iwad pengganti iwad anin nida. Pengganti panggilan. Jadi mengganti huruf ya sebelum Allah. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allahu. Ya, jadi kalau kita menemukan kata Allahumma itu maknanya adalah ya Allahu. Nama ini, mak bertasydid ini disebut dengan iwad apa? Iwadun anin nida ya, panggilan maaf, pengganti untuk huruf nida. Allahumma sama dengan ya Allahu. Akan tetapi sejauh yang saya perhatikan, yang saya ketahui, mim bertasydid, mim bersyiddah merupakan iwad anin nida, pengganti panggilan ini hanya digunakan untuk Allahu. Tidak digunakan untuk nama-nama yang lain atau isim-isim yang lain. Misalnya ada orang namanya Muhammad. Kita manggil Muhammad, ya Muhammadu. Atau Muhammadumma. Nah, ya Muhammadu benar, tapi Muhammadumma tidak ada. Aliyumma tak ada. Memanggil guru, Ustazumma tidak ditemukan. Jadi, mim bertasdid setelah sebuah isim ini, yang merupakan huruf iwad, anin nida, hanya berlaku untuk Allah saja. Allahumma. Begitu ya.
Udah, cukup. Nah, berikutnya. Silakan Bapak Ibu tebak. Apa bacaan berikutnya nih? Ajirni. Ajurni. Ajirni. Ajirni atau Allahumma jurni? Allahumma ajurni. 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 Iya ya. Ajirni. Eh, Untuk ini sepakat ya ini adalah maf'ul bihi ya. ya. Artinya aku. Nah, tinggal kita gunakan ini nih. Hamzah, jim, dan ro. Apa bacanya nih? Ajir atau eh apa namanya? Allahumma jurni gitu atau apa yang lain? Nah, saya apa namanya? Saya baca dari flyer yang disampaikan oleh Bu Laila. Itu kalimatnya adalah Allahumma jur. Saya coba sampaikan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Biar nanti Bapak Ibu sambil melihat juga. Sebentar, saya sampaikan di dua grup sekaligus. Sudah saya kirim. Nah, itu dalam teks yang terdapat dalam flyer, itu bacanya adalah Allahumma jurni. Allahumma jur. Nah, sekarang kita coba gunakan cara baca yang ada dalam teks ini yang saya sampaikan lewat flyer ini ya. Kalau dibaca Allahumma jur, berarti ini kan fi'il amar ya Bapak Ibu ya. Ya. Coba kalau kita betul membacanya adalah ujur, Allahumma jur, ini fi'il amar, fi'il madinya apa? Ajar. Ajar. Ajaro. Ajaro. Ajaro ini satu akar kata kan dengan ajrun. Ajrun artinya apa? eh, Pahala, ganjaran. pahala. Falahum ajrun azim. Mereka mendapatkan atau Hmm. mereka memiliki pahala yang agung yang besar. Ajrun. Nah, sehingga ketika dibaca Allahumma jur, maka diterjemahkan dengan ya Allah atau duhai Allah, berilah aku pahala atau pahalailah aku. Berilah aku pahala, ini itu aku. Nah, berarti kalau kata ujur ini dari kata ajrun, ajaro, berarti kata ajaro ini huruf fafiilnya berupa huruf apa? Hamzah. 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 Nah, sekarang betulkah fi'il amar dari ajaro dibacanya adalah ujur? Ya, ya. Betul tidak? Cara membaca fi'il amar dari fi'il yang fafiilnya berupa hamzah itu dibacanya adalah ujur. Coba kita ingat-ingat. Saya pernah menyampaikan beberapa kata. Jur Akala, saja. Seperti akhadha, Ustaz. akala yakulu. Apa fi'il amarnya? Kul. Kul. Lagi. Akhad. Akhod. Mudorenya apa? Ya'khudhu. Yakhudu. Fi'il amarnya apa? Khudh. Kul. Amala. Mudorenya apa? Ya Ya. mulu. Fi'il amarnya apa? Mul. Coba lihat. Akala, akhoda, amala. Huruf fa'ilnya hamzah. Sekarang lihat. Fi'il amar dari akala, akhoda, amala. Adakah hamzah sebelum huruf kaf, kho, dan mim? Ya, Hamzah. Akala, kul. Akhoda, khud. Amala, mul. Nah sekarang ajaro. Ajaro huruf pertamanya apa fa'ilnya? Za. Hamzah. Mungkin tidak dibaca ujur. Mungkin. Ya. Tidak kan? Makanya jur. Harusnya jur, betul. Ajaro ya juru jur. Begitu kan? Harusnya ya. Ajaro ya juru jur. Sebagaimana akala ya kulu kul, akhoda ya khudu khud, amala ya mulu mul. Nah, tetapi dalam teks yang ada pada flyer yang Bapak Ibu lihat, itu di situ ada hamzah. Nah, berarti kalau begitu, ini bacanya bukan Allahumma jur.
Karena kalau Allahumma ujur berarti fiil amar dari sulasi mujarrod. Sebagaimana akala juga sulasi mujarrod, akhoda sulasi mujarrod, amala juga sulasi mujarrod, ajaro sulasi mujarrod. Nah, sulasi mujarrod ajaro fil amarnya tidak menggunakan hamzah di awal. Hamzahnya dibuang, fa'ilnya dibuang pada saat fil amar. Tetapi di sini dalam flyer yang kita lihat, ini ada hamzahnya. Nah, dengan kesimpulan ini, maka pembacaan Allahumma jur ini, menurut analisa saya, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ada hamzah. Dan apabila sebuah fi'il, fa'ilnya adalah hamzah, maka pada saat menjadi fi'il amar, hamzahnya tidak dimunculkan, melainkan dibuang. Yang tersisa adalah ain fi'il dan lam fi'ilnya. Nah, tetapi dalam tulisan Arab, hamzah ini ada. Lalu kalau begitu apa? Nah, kalau begitu berarti hamzah ini adalah hamzah bukan fafi'il, tetapi hamzah berupa mazid yang tambahannya hamzah sebelum fafi'il. Kalau begitu apa bagaimana cara bacanya? Nah, ini Ajara. jaro. Jara. Ditambahkan a maka menjadi Ajara. ajaro. Mudorenya yujiru. Ajaro yujiru. Ajaro yujiru. Amarnya apa? Ajir. 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 Sebagaimana akoma. Dari kata koma kan. Koma berdiri. Akoma mendirikan. Mudorenya apa nih? Akoma. Yuqimu. Ilmu. Amarnya apa? Akim. Akim. Hamzahnya muncul. Karena hamzah ini adalah mazid. Hamzah ziyadah. Dalam mazid wazan pertama yang kita sebut wazan pertama. Jaba diawali a. Maka menjadi ajaba. Mudorenya? Yujibu. Yujibu. Amarnya? Ajib. Ajib. Nah, sehingga jaro, jawaro asalnya, sebagaimana koma, kowama, jaba, jawaba. Jaro diawali a, maka menjadi ajaro. Mudorenya adalah yujiru, amarnya adalah ajir. Gitu. Itu dari segi penampakan huruf-hurufnya. Sehingga kalau dibaca Allahumma jurni, dari segi penampilan atau dari segi fisikal, secara fisik, huruf-hurufnya rupanya tidak tepat. Yang lebih tepat adalah ajir. Allahumma ajir. Allahumma ajirni. Itu dari segi fisik huruf-huruf yang nampak dalam teks doa ini. Dari segi huruf, ini bisa kita analisa secara ilmu sorof, tasrif yang kita sebagian sudah kita pelajari. Ini tasrif apa nih? Istilahi kan? Ajar, yujir, ajir, itu kan istilahi ya? Ya, betul. Nah, baik. Itu dari segi tasrif dan juga dari segi fisikal huruf-hurufnya. Lalu sekarang dari segi makna. Tadi kita sudah sampaikan ajaro. Kalau ajaro mujarod. Tadi apa ajaro artinya? Pahala. Memberi pahala, mengganjar. Ganjaran, Bapak Ibu paham ya ganjaran? Ya. Sama ya. Ganjaran pahala itu sama. Jadi mengganjar atau memberi pahala itu ajaro ya juru. Nah, dari segi mana? Kalau kita baca Allahumma jurni dan coba lihat juga di flyer yang tadi saya share, itu kalimatnya terjemahnya adalah ya Allah, berilah pahala kepadaku. Berilah pahala kepadaku. Fi musibati, dalam musibahku. Kalau ajaro ya juru, jur itu artinya adalah berilah aku pahala. Nah, sekarang apa artinya ajaro yujiru ajir? Kalau ajaro yujiru ajir artinya adalah menolong, membantu. Ajaro telah menolong.
Yujiru sedang menolong, ajir tolonglah. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, analisa secara makna. Ketika seseorang mendapatkan musibah, apa yang diharapkan oleh seorang itu? Mendapat pertolongan atau diberi ganjaran? Pertolongan. Meminta Mana pertolongan. yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang sedang mendapatkan musibah? Meminta pertolongan. Mendapatkan pertolongan. Meskipun tidak dapat pahala, asal dirinya selamat itu sudah kenikmatan luar biasa, anugerah yang besar. Ketika mendapat kesulitan, kita ingin diberi pertolongan berupa kemudahan. Ketika kita sedang mendapatkan bencana, kita ingin mendapat pertolongan selamat dari bencana. Bukan mengharapkan pahala, bukan. Nah, sehingga dari segi makna, kalau kita memahami Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku, bandingkan dengan Allahumma ajirni, yang artinya adalah, ya Allah tolonglah aku dalam musibahku. Coba, mana yang lebih tepat untuk membaca kalimat ini? Berilah aku pahala atau berilah aku pertolongan dalam musibahku? Pertolongan. Pertolongan. Nah, sehingga ketika kita membacanya, sehingga ketika kita memahaminya, ya Allah berilah aku pertolongan dalam musibahku, maka cara membacanya bukan Allahumma jurni, Ajir. tapi Allahumma Jirni. ajirni, yang tadi Pak Haji Parman sampaikan. Allahumma ajirni. Ya mungkin sebagian kita ada yang bacanya ajirni, mungkin juga ada yang baca Allahumma jurni gitu ya. Jadi masih ada beberapa pendapat. Nah, sekarang kita sengaja sampaikan ini dalam rangka mengkaji secara linguistik dan secara makna. Allahumma ajirni fi musibati. Nah, untuk fi musibati, jar majrur ini tidak ada masalah, kita sudah paham. Fi huruf jar, musibati adalah majrur, terdiri dari dua kata, musibah dan i. Musibatun musibah. Dan i adalah domir mutakalim, wahdah ya. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku. Nah, berikutnya kalimat yang kedua adalah wakhluf. Khalafa yakhlufu. Wakhluf li khairon Khair. minha. Wakhluf dan gantilah. Khalafa yakhlufu mengganti. Ukhluf gantilah li untukku kebaikan. Mohon maaf. Khairon di sini maknanya bukan kebaikan. Kenapa bukan maknanya kebaikan? Karena ada min. Kata khair itu maknanya ada beberapa. Khairun maknanya bisa saja kebaikan, bisa juga baik, bisa juga maknanya adalah lebih baik. Sama tidak kebaikan, baik dan lebih baik? Ada perbezaan. Ada perbedaan, meskipun akar katanya sama. Kalau baik, sifat. Kalau kebaikan, kata benda. Kalau lebih baik, berarti lebih baik daripada yang lain. Ada perbandingan. Nah, kalau kita memahami khairun sebagai kebaikan, maka perhatikan kata sesudahnya. Tidak ada min. Min itu artinya daripada. Kalau maknanya baik, juga tidak ada min sesudahnya. Sedangkan kalimat ini, khairon minha, di sini ada min. Daripada. Ha-nya, daripadanya. Nah, sehingga karena kata khair diawali, mohon maaf. Sehingga karena kata khair diikuti oleh min, maka khair di sini maknanya adalah lebih baik daripada ha kepada musibah tadi. Lebih baik daripada musibah tersebut. Sehingga maknanya adalah, ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik daripada musibah tersebut. Ketika ditimpa musibah, entah sakit, entah bencana atau kerugian apapun, itu musibah namanya. Doa kita pertama Allah memberikan kita pertolongan, keduanya semoga Allah menggantikan yang lebih baik daripada yang menimpa kita itu. Nah, ini lebih masuk akal gitu ya. Begitu. Nah, ini juga sekaligus jawaban untuk apa yang ditanyakan oleh Ibu Laila. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, tentang doa ini. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya, bahasan ini ya? Afwan Ustaz, yang akhluf dengan akhlif sama tak?
Beda. Pasal yang kat dalam ini yang Laila beri tu khalif. Nah, baik. Sekarang khulafa. Khalafa yakhlufu. Baik. Oh iya, yang Ibu Lela bicara, yang Ibu Lela sampaikan akhlif ya. Khulafa yakhlufu. Perhatikan ini fi'il sulasi mujarad atau mazid? Mujarrad. Mujarad. Nah, sedangkan akhlif mazid atau mujarad? Mazid. 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 Fi'il madinya apa? Akhlafa. Akhlafa. Yukhlifu. Akhlafa mudhari'nya Yukhlifu. yukhlifu. Amalnya akhlif. Yukhlifu. Nah, akhlafa dan khulafa ini akar katanya sama. Dua-duanya sama-sama dari kata khulafa. Nah, sekarang mana yang lebih tepat bacanya? Akhlif ataukah ukhluf? Nah, sekarang perhatikan. Kalau khulafa yakhlufu itu artinya adalah menggantikan atau mengganti. Sedangkan akhlafa yukhlifu, Bapak Ibu pernah dengar ayat yang berbunyi Innallaha la yukhliful mi'ad. Ada ayat itu ya? Ya. Ya. Atau wallahu la yukhliful mi'ad. Apa artinya ini? Allah tidak Allah tidak menyalahi. menyalahi, mengingkari mi'ad janji. Allah tidak mengingkari atau tidak menyalahi atau tidak menyelewengi janji. Akhlafa yukhlifu akhlif. Nah, sekarang kita lihat dua yang di atas. Kalau kita baca wa akhlif li khairun minha, artinya adalah salahilah untukku kebaikan yang lebih baik daripadanya. Atau ingkarilah untukku yang lebih baik daripadanya. Tepat Tak, tidak itu? tak berapa kena katakan. Mana yang lebih tepat? Selewengkanlah atau ingkarilah ataukah gantikanlah? Gantikanlah. Gantikanlah. Nah, kalau gantikanlah bukan akhlif tetapi ukhluf. Kholafa yakhlufu. Ukhluf lah takhluf. Nah, begitu. Memang pada saat kita membaca Arab gundul, Arab yang tidak berharokat, lalu kita membaca, memahaminya, itu cara baca itu pasti akan mempengaruhi makna. Andaikan kita membaca suatu teks yang tidak berbaris, yang tidak ada harokatnya seperti ini, kita harus membacanya. Itu nanti bisa jadi kita akan merasa kesulitan secara tepatnya apa cara bacanya. Dan ketika kita cara bacanya berbeda, maka boleh jadi nanti yang kita hasilkan mananya juga berbeda. Dan ketika kita bacanya beda, mananya beda, nanti kesimpulan yang kita miliki juga berbeda. Nah, lalu ketika kita memiliki ada dua pemahaman, manakah yang kita akan ambil sebagai sebuah bacaan yang lebih tepat dan mana yang lebih tepat? Nah, tentu saja kita menggunakan nalar, menggunakan pikiran kita mana yang bisa masuk akal untuk kita pahami. Yaitu nanti kajiannya secara bahasa ada nahwunya, ada sorofnya, juga ada kajian maknanya. Begitu. Begitu ya Bu Nazira ya. Jadi menurut saya ini baca bukan akhlif tetapi ukhluf. Alifnya alif fasol karena ini sulasi mujarad. Oke, Ustaz. Terima kasih. Begitu. Baik. Ini sudah cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Sudah selesai. Ini doa yang pertama.